Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Video aksi freestyle viral di media sosial. Polisi di Parepare amankan seorang remaja berusia 16 tahun. Buntut perbuatan mesum sang kepala desa, ratusan warga datangi kantor DPRD Sinjai. 30 peserta ambil bagian dalam kegiatan lomba perahu ketinting res di Sungai Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Kita awali informasi pertama. Polisi di Parepare menahan seorang remaja setelah video yang melakukan freestyle di Jalan Mati Rotase Parepare viral di media sosial. Aksi yang dilakukan tersebut dinilai membahayakan keselamatan umum. Inilah aksi freestyle yang dilakukan Ardi berusia 16 tahun di Jalan Mati Rotasi, Kota Parepare pada Rabu 22 November 2023. Video aksi freestyle tersebut kemudian viral setelah diunggah di media sosial. Polisi menyatakan meski perbuatan itu tidak dikategorikan sebagai perbuatan kriminal, namun aksi remaja yang melakukan freestyle itu membahayakan dirinya dan pengguna jalan lain sehingga harus mendapatkan perhatian. Adik-adik kita itu sebenarnya bukan kejahatan ya, tetapi adalah merupakan pelanggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang masalah pelanggaran lalu lintas, bahwa siapa saja yang melakukan kegiatan yang di luar daripada jalur tentang masalah ini, karena ini adalah membahayakan. Freestyle termasuk freestyle, dia bisa membahayakan dirinya sendiri. Jadi ini membahayakan, bukan membahayakan dirinya ya, tetapi membahayakan diri sendiri, terus membahayakan orang lain, termasuk pengendara umum. Jadi itu sudah ditetapkan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, makanya kita ambil tindakan bahwa ancaman hukumannya itu sekitar 3 bulan. Ya. Namun pada dasarnya untuk mengantisipasi kita bergerak cepat melihat kegiatan itu. Hanya alhamdulillah kita mengambil kebetulan pelaku anak di bawah umur semua. Ya. Jadi pada intinya kita memberikan peringatan kepada mereka supaya jangan, karena itu adalah generasi kita yang penerus kita. Selain menahan pelaku, kendaraannya digunakan juga disita di Mapolres Parepare. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Seorang pria parubaya di Kota Makassar ditangkap polisi karena diduga melecehkan seorang pengendara wanita saat mengatur lalu lintas. Pengatur lalu lintas amatir alias Pak Oga ini ternyata sudah 3 kali melakukan aksi serupa. Berawal dari viralnya cuitan seorang wanita di media sosial terkait aksi pelecehan seksual yang dialaminya yang dilakukan oleh seorang pria parubaya pengatur lalu lintas liar alias Pak Oga, aparat Polsek Panakukang langsung melakukan penyidikan ke lokasi kejadian. Di Jalan Petarani, Kota Makassar, aparat mengamankan 3 orang Pak Oga yang sedang mengatur lalu lintas. Setelah dilakukan interogasi ditambah keterangan 2 orang saksi, 1 dari 3 lelaki tersebut akhirnya mengakui telah melakukan pelecehan kepada pengendara wanita. Iqbal yang berusia 61 tahun itu pun langsung digiring petugas ke Mapolsek Panakukang bersama kedua Pak Oga lainnya sebagai saksi untuk diperiksa lebih lanjut. Meski sudah 3 kali melakukan aksinya, namun Iqbal berkilah perbuatan tersebut tidak disengaja. Kita lakukan begitu, Pak. Tidak sengaja. Iya kan ini sudah ketiga kalinya, Pak, toh tidak sengaja. Apa-apa karena mungkin Bapak yang sudah berkeluarga, Bapak. Iya, dan meninggal istri saya. Oh, jadi lama sendiri, Pak ya. Iya, dan Jadi mungkin masih ada istirahat sama wanita lain begitu. iya, dan Kau gemas atau bagaimana? iya. Gemas kau sama itu cewek, perempuan nggak lewat sehingga kau pegang. Enggak, dan saya sengaja Iya. begini dan kalau Tapi kan kalau umpama kau tidak sengaja, kan tidak mungkin sampai 3 orang yang kau pegang begitu. Kan begitu. Ya? iya, dan Apanya kau pegang? sini ya saya sentuh dan Pahanya. iya, dan Yang pengendara motor itu ya? iya, dan Pada saat dia mau belok, iya, dan kau Pak. dekati. saya kebetulan lewat depan saya dan Pak, sekarang kita kerja apa di sana, Pak Oga begitu? iya, dan Oh, kesini nyebrang kendaraan di iya, setiap hari begitu, Pak. iya, kalau tidak ada lalu lintas. Sehubungan dengan informasi yang disampaikan melalui media sosial, kemudian disandingkan dengan informasi-informasi yang ada di lapangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, sehingga kami telah mengamankan
3 orang Pak Oga ya. Setelah kita lakukan interogasi singkat di lapangan, salah satu daripada ketiga Pak Oga yang diamankan itu mengakui bahwa sekitar 2 hari yang lalu telah melakukan percobaan pelecehan atau pelecehan terhadap pengendara motor ya, pengendara sepeda motor yang memutar atau melintas di jalan di Pangeran Veterani. Kemudian keterangan hasil interogasi itu dikuatkan oleh 2 orang saksi di lapangan yang bahwa betul pelaku ini telah melakukan pelecehan terhadap salah satu pengendara sepeda motor pada saat itu. Polisi menunggu laporan resmi dari korban untuk proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian berencana membawa tersangka ke Dinas Sosial Kota Makassar untuk dilakukan pembinaan agar tidak lagi melakukan aksi serupa karena meresahkan para pengendara kendaraan. Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Setelah melalui pemeriksaan polisi, seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Bulukumba yang menganiaya muridnya beberapa waktu lalu resmi ditahan. Sanksi pemecatan juga menanti sang guru. Kasus guru SD yang menganiaya anak didiknya di Kabupaten Bulukumba terus berlanjut. Akibat perbuatan itu, sang bocah mengalami luka serius di kepala sehingga harus mendapat jahitan. Pelaku pun kini sudah mendekam di sel tahanan Polres Bulukumba mulai Rabu sore lalu. Penahanan dilakukan setelah polisi mempunyai bukti-bukti yang cukup terkait adanya unsur pidana. Selain ancaman pidana, kini pelaku juga terancam dipecat dari sekolah. Hal ini disampaikan oleh Bupati Bulukumba yang geram dengan tindakan pelaku. Apalagi dilakukan oleh seorang tenaga pendidik yang seharusnya menyayangi, mendidik, dan melindungi anak-anak di sekolah. Kalau seperti itu udah bukan lagi membina itu, bukan lagi anak-anak itu bukan lagi diajarin, bukan. Tapi itu orang tuanya mungkin ada kelainan jiwa. Anak kecil, anak SD seperti itu yang harus dianiaya, itu saya kira nggak boleh. Itu saya akan sanksi, ya, sanksi berat seperti itu dan pasti pidana, ya, pasti pidana. Nah, ini kalau misalnya ya mungkin hanya cubit biasa atau mungkin bukan kepalanya mungkin masih saya bisa bantu. Tapi kalau kepalanya orang sampai dipecahin itu sampai dijahit, saya nggak toleransi. Nggak, saya akan backup. Itu saya betul-betul saya nggak. Sanksi terberat dari pemerintah pasti sendiri, pemecatan. apakah? Pasti pemecatan. Saya berhak pecat siapapun juga ASN di Bulukumba saya. Sementara itu korban Raihan, murid kelas 6 SD masih menjalani rawat jalan akibat luka robek di kepala. Bocah 13 tahun itu juga masih dalam kondisi trauma dan kerap kali mengeluh pusing. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Momentum pemilu 2024 membawa berkah bagi pengusaha percetakan. Omset salah satu usaha percetakan di Kota Makassar naik hingga 20% setelah masuknya orderan percetakan baliho dan kartu nama dari para caleg. Geliat para calon anggota dewan membawa berkah tersendiri bagi para pengusaha percetakan di Kota Makassar. Usaha mereka mendapatkan banyak orderan dari para caleg ini sejak 2 bulan lalu. Pesanan yang masuk diantaranya pembuatan baliho, spanduk, stiker, hingga kartu nama dari para caleg. Hampir di semua usaha percetakan di Makassar mendapatkan pesanan seperti itu. Tak hanya dari luar kota saja, banyak caleg asal daerah seperti Bone, Sopeng hingga Mamuju juga memesan baliho di percetakan yang menjamur di Kota Makassar. Salah satu pengusaha percetakan menyatakan usahanya meraup untung hingga 20%. Hal itu karena satu orang caleg bisa memesan puluhan hingga ratusan baliho berukuran kecil serta puluhan paket kartu nama. Pengusaha pun beberapa kali harus menambah jam kerja karyawan untuk memenuhi pesanan. Rata-rata itu yang spanduk jalan itu. Berapa persen mungkin peningkatan omsetnya di sini Kak semenjak masuk pemilu? Kalau semenjak masuk sekitar 25%. 25%. Orderan paling banyak masuk apa Kak? Paling banyak masuk itu yang mini banner yang kecil-kecil itu, yang spanduk-spanduk pohon yang dipasang di pagar-pagar atau di pohon-pohon itu. Itu ukuran berapa biasanya? 60 ke 80, 50 ke 75. Selain ukuran begitu yang tersedia di sini banyak dipesan juga ukuran apa Kak? 2x3, 1,5x2 itu banyak. Selain baliho dan juga yang spanduk kecil begitu, apalagi yang banyak dipesan di sini?
Kartu nama banyak juga yang order. Para pengusaha tidak menaikkan harga untuk menjaga agar para pelanggan tidak beralih ke percetakan lainnya. Mereka bahkan memberikan harga khusus bagi para caleg yang memesan dalam jumlah yang banyak. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.